Traumatik merupakan sebuah pengalaman buruk yang dialami oleh seseorang, di mana penyebab traumatik seseorang itu sendiri bermacam-macam. Ada orang yang traumatik karena ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, ada yang traumatik karena ditinggalkan oleh pacarnya, ada yang traumatik karena kehilangan pekerjaan, bisnis gagal, dan lain sebagainya. Banyak orang tidak bisa bangkit dan bangun akibat peristiwa traumatik itu, sehingga kehidupannya menjadi lebih hancur lagi, bahkan bisa mengalami gangguan kejiwaan. Nah, di sini kita akan sedikit mengulik dan membahas bagaimana cara untuk mensiasati dan mengatasi traumatik supaya itu tidak berkelanjutan dan bisa move on dari kehidupannya. Dan kita kehadiran salah satu narasumber, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia sudah bisa mengatasi traumatik di kehidupannya, dan kita nanti akan gali lebih dalam lagi. Selamat malam Ustaz Imam. Selamat malam. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Gontor Lirboyo. Lirboyo ya. Lirboyo. Salah satu alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian saat ini beliau menetap di Lampung Timur, dan beliau sibuk di dunia permaduan. Nah, kalau istilah saya itu pawang tawon Mas Imam ini. Tapi beliau ini bisnisnya di madu. Kayaknya visi misinya ingin menghidupkan masyarakat Indonesia dan membawa masyarakat biar lebih sehat kayaknya. Sehat, gitu Mas Imam ya. Lebih sehat. Oke. Sesuai dengan Al-Quran lah. Kalau di Al-Quran ada Mas penjelasan masalah madu ini Mas Imam? Surat An-Nahl itu tentang madu itu. Artinya gimana Mas Imam? Yang ini kita bukan. Oke. Kesibukan sehari-hari sekarang ngapain aja? Kita ada bisnis, masih menggeluti bisnis orang tua. Karena orang tua ada bisnis sendiri, kita ada bisnis sendiri. Kemudian di samping itu kita ikut latihan di bioenergi. Di bioenergi seminggu sekali kita ke sini. Kemudian ya pasti ngaji lah. Kita nggak akan gali masalah kesibukan Mas Imam. Yang mau kita gali malam ini pengalaman beliau sebenarnya. Wah, ini. Karena sedikit-sedikit bicara dengan beliau ini, beliau ternyata pernah punya pengalaman traumatik. Kalau boleh tahu apa itu, Mas Imam? Kalau orang modern ngomongnya itu traumatik ya. Tapi kalau saya artikan secara menurut saya, karena saya dari di pesantren itu sudah sering memotivasi kawan-kawan, akhirnya mungkin ini sebagai lo itu ngomong bener nggak sih gitu, kayak teguran dari Tuhan gitu. Traumatik itu apa ya, rasa khawatir, rasa takut, dan itu udah dinaskan sebenarnya, udah dinaskan. Dan kita mau trauma atau nggak trauma itu pilihan kita, Bang Doni. Oh, berarti sebenarnya itu memang setiap orang pasti ngalamin Mas Imam ya? Pasti ngalami. Sakit perut aja itu kalau dasarnya orangnya lebay bisa trauma loh Bang, itu Bang. Nah, berarti memang sebenarnya trauma itu macam-macam. Tinggal paling kadar trauma seseorang itu yang membedakan. Iya, kadar trauma, dan kadang itu kita diserang di posisi titik lemah kita, benar. Dimana yang itu membuat kita bisa semangat. Sesuatu itu bisa membuat kita semangat, kita bisa membuat kita hebat, kita wah. Itu Tuhan kadang berkehendak lain ya. Bisa diambil, dibuang atau gimana. Intinya Tuhan itu ada gua jangan lu lupain gitu, bahasa kerennya. Dan lagi-lagi ya, saya selalu mengaitkan ini dengan bukan karma. Mungkin ada yang mengatakan trauma yang saya alami atau yang sejenis dengan yang saya alami tentang permasalahan rumah tangga itu pasti kebanyakan dikaitkan dengan nasab. Alhamdulillah saya ini dicoba tentang masalah kegagalan rumah tangga, Bang. Pernah juga ternyata. Boleh manusia, Bang. Boleh cerita sedikit, mungkin bisa jadi pengalaman kawan-kawan juga yang nonton channel kita, siapa tahu pernah punya masalah yang sama juga. Oke. Jadi ceritanya itu kan saya awali dari saya pulang dari pesantren ya. Saya waktu pulang dari pesantren, sebelum pulang itu maaf nih Bib, dulu saya pernah mau dikenalin deh sama
adik iparnya Habib Ja'far itu, yang di Pare. Tapi adik iparnya itu orang Lampung sini. Dia mondok juga di sana di Kediri. Kediri juga. Waktu itu saya bilangnya, karena saya merasa nggak level ya dengan kalangan beliau-beliau itu. Gue bingung nih monolognya. Gue mau ngomong tentang nasab nggak diperhitungkan. Beliau nggak menghitungkan nasab. Harta beliau nggak merhitungkan. Akhirnya jalan satu-satunya untuk bisa keluar itu, saya tanya tuh, Bang, itu hafalan Quran ya, Bib? Beliau jawab, iya. Udah berapa lama itu? 1 tahun. Gue jawab aja tuh, Bang, kelamaan, gue bilang gitu kan. Nah, ternyata itu juga jadi senjata beliau. Setelah saya pulang, saya itu langsung diginiin, kamu pulang ke Lampung harus nikah. Kalau nggak nikah, kamu pulang lagi ke Jawa. Waduh, gua nggak pernah pacaran tuh, Bang. Nggak pernah pacaran, nggak kenal sama cewek gitu kan. Masa ya seorang Mas Imam belum pernah pacaran, ini kayak penonton nggak percaya. Iya, kalau di mode-mode SMA pernah lah, Bang, cinta-cinta monyet. Iyalah, kenal sama cewek pernah. Tapi setelah kita di pesantren itu, saya pernah 3 tahun itu nggak ketemu cewek semua. Ketemu paling sama keluarga ya. Ya di situ termasuk mungkin yang membuat saya kalau ketemu cewek itu gemetar, bukan gemetar mau nubruk, bukan, Bang. Ini gemetar rasa takut ini. Takut dosa, takut entahlah. Saya ini sampai sebenarnya. Nah, singkat ceritanya, setelah saya pulang, saya nikah, Bang. Saya nikah dengan salah satu santri juga. Santri. Dan posisinya saya itu juga belum kenal dia sebenarnya. Oh, taruh sistemnya. Iya, saya tahu dia tapi nama belum tahu, silsilah belum tahu. Itu belum tahu persis lah. Nah, waktu itu saya langsung bilang ke bapak, biasa ala-ala pesantren ya, sedikit perjodohan mungkin. Bukan perjodohan, saya yang minta itu. Saya minta itu. Jadi prosesnya cepat. Saya puasa, sebelum puasa itu pulang, kemudian puasa 19 hari itu, puasa 19 saya minta anak itu, puasa 24 lamaran, lebaran 8 hari saya nikah. Ini puasa Ramadan? Iya, puasa Ramadan. Itu di tahun 2014. 2014. Saya pulang dari Lirboyo itu tahun 2014. Saya berumah tangga, ya umumnya lah. Saya kerja, dia di rumah kayak gitu. Umumnya lah. Nah, terus tiba di usia pernikahan kami itu mau naik ke 8. Mau naik ke 8 tahun. Oh, berarti udah sempat punya keturunan Mas Imam ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ada. Keturunan saya cowok ganteng banget. Berarti nurut ibunya kayaknya, kalau bapaknya enggak kayaknya ya. Bercanda Mas Imam. Di situ mulai mungkin terjadi ketidakstabilan di kami. Itu ya saya mengatakan nggak murni kesalahan siapa-siapa ya, tentunya pasti kita kalau ngomong salah benar kita pasti membela diri, tapi pastinya di situ kita harus sadari bahwa itu pasti ada sebab akibat. Kenapa dia begitu, itu mungkin sebab saya begini. Berarti lebih ke arah masalah prinsip hidup, ekonomi, atau masalah apa Mas Imam? Kalau saya prinsip hidup. Prinsip hidup ya. Nah, kalau saya berpisah, akhirnya memutuskan untuk berpisah itu prinsip hidup. Kalau pasangan atau bisa kita sebut mantan ya, itu mungkin masalah yang lain, aku nggak tahu juga. Karena di waktu itu sebelum kami berpisah itu, menurut saya hubungan itu baik-baik saja. Karena ya saya kerja di luar, sering di luar, tapi malam juga pulang. Sebelum peristiwa itu saya kan terjadi kolab. Saya kolab. Saya bekerja di pembibitan porang waktu itu. Setelah pembibitan porang, saya masuk ke pembibitan pisang. Di situ saya terjadi kolab. Akhirnya ekonomi saya agak terbelakang. Berarti dari mulai keterpurukan bisnis Mas Imam tadi, kemudian dengan
memutuskan untuk ambil jalur masing-masing lah ya. Itu jarak berapa lama Mas Imam? Itu masih sedang berproses, Mas. Masih berproses. Masih berproses. Ekonomi itu memang saya ini ya. Saya ini sudah jatuh. Gua udah jatuh. Terus ini tinggal dia sama anak ini yang jadi penguat. Jadi penguat. Sama Allah pastinya. Ya itu pasti. Jadi mau dilupakan kacau nanti. Gua mau motivasi hidup, gua harus berjuang. Gua harus berjuang untuk anak istri. Jangan sampai anak istri ini keleleran bahasa orang Jawa ya. Jangan sampai terlantar. Di situ udah muter ini, ternyata ada kejadian yang itu menurut saya fatal. Itu yang membuat saya khilaf sehingga saya putuskan untuk berpisah. Berarti yang meminta untuk berpisah Mas Imamnya atau dari Mas Imam ya? Saya. Berarti sebenarnya Mas Imam ini dalam kondisi ekonomi terburuk, kemudian di saat lagi ingin support dari pasangan hidup, kemudian dari keluarga, justru malah dikasih permasalahan, ditinggalkan oleh tulang rusuknya. Nah itu pasti sangat sakit Mas Imam ya. Sakit Mas, itu saya kalau boleh saya omongin ya, mode-mode goblok gue ini, mode-mode goblok bener ini. Padahal kata Maridego bilang gini, lo harus katakan dalam hati, dia yang gak pantas buat kamu, bukan kamu yang gak pantas buat dia. Tapi waktu ngalamin bener itu, keinget itu, omongan itu keinget, Al-Qur'annya keinget, hadisnya keinget, cerita sahabat keinget, ngeblok Bang. Jadi berarti sempat blok mental juga ya sebenarnya ya. Blok mental. Itu cuma kata-kata manis aja sebenarnya. Iya, kita terjun. Aduh, itu berat untuk pemilihan itu, Bang. Saya 4 hari 4 malam itu nggak doyan makan, pengen itu, tapi nggak ada nafsu makan, nggak bisa tidur, Bang. Ngapain coba, Bang? Keluyuran. Untung ada kawan yang nemenin, nggak keluyuran yang negatif ya. Ada kawan yang nemenin, jadi gua mau kemana? Sampai ke karaoke Mas ya? Enggak. Ada kawan dia punya kendaraan, dia nyopir. Gua udah nggak bisa fokus itu, 4 hari 4 malam gua nggak bisa tidur, nggak doyan makan, cuma ngopi ngerokok sampai ibaratnya mual terus itu parah itu saya. Terus temperamen naik, emosi naik, gua udah nggak ngurusin badan, nggak ngurusin anak. Maaf ini untuk anak yang nanti kalau nonton, juga maaf untuk orang tua, di mode-mode goblok itu. Goblok bener gua katakan sekarang setelah gua keluar dari masalah ini ya. Waktu itu gua goblok bener gitu. Ngapain juga kayak gitu? Itu sampai berapa hari Mas Imam? Kan tadi kan kalau awal-awal mungkin sampai 4 hari tadi ya, 4 hari keluyuran, nggak makan, kemudian nggak doyan makan, nggak bisa tidur itu 4 hari 4 malam. Tapi yang benar-benar bisa sampai mengikhlaskan posisi Mas Imam yang kehilangan pasangan hidup, kemudian bisnis yang lagi down, itu berapa lama prosesnya? Lama Bang. Lama banget. Tahunan. Saya berpisah itu, saya talak 3 ya. Talak 3 itu puasa sekitar 15 hari. Puasa di 15 hari ini udah mau puasa lagi loh. Dan itu yang ciri-ciri orang sakit itu ya, sakit hatinya itu ya. Gua ini nggak bisa denger ada nada WA masuk, telepon masuk Bang. Oh, sempat panik atau ada WA masuk? Nggak cuma panik itu ya, pikiran ini udah nggak enak. Terus dari ini ulu hati. Kalau bahasa di bioenergi solar plexus itu langsung kayak ketusuk Bang. Terus gitu. Itu lama bener itu. Tapi memang gitu kan, kalau di keilmuan kita juga solar plexus berkaitan dengan masalah ego juga ya. Iya. Baru tahu ya ternyata penjelasannya. Nah, saya masuk ke bioenergi itu di RTD itu masih loh gua ngalamin itu. Oh, berarti sebenarnya sebelum ini juga ya sudah berdamai, tapi mungkin nggak 100% kali ya Mas Imam. Enggak 100%.
Di situ gue udah maafin nih, gue jadi gini, dia bagaimanapun dia ibu dari anakku, itu. Kemudian bagaimanapun dia makhluk Tuhan juga, dia manusia juga, hilaf boleh, walaupun kata Gus Dur kita maafkan tapi jangan kita lupakan, biar kita nggak digituin lagi. Kita udah maafin, kemudian terjadi problem lagi. Setelah saya maafkan, kemudian di pikiran saya itu muncul, waduh, nasab anak gua gimana ini? Itu yang paling membuat aku nggak bisa terima dengan waktu itu takdir Tuhan ya. Nasab anak gua, nasab anakku, kayak gitu. Jadi anak ikut nasab dan nasib. Iya, ikut aku. Sedikit terkait masalah nasab anak tuh gimana maksudnya Mas Imam? Maksudnya gini, jadi kalau di pesantren itu kan wanita dinikahi karena 4 kan. Kecantikannya, agamanya, nasabnya, hartanya. Dan ini nasab. Nasab itu bukannya dari bapak atau dari ibu sebenarnya? Oh, kalau nasab jalur nganu memang dari bapak. Tapi kan ini keturunan 2 nih. Perpaduan dari aku dan si dia, itu anak. Kemudian pasti ada DNA kan. Nah yang saya takutkan itu DNA. Saya takut bener. Karena ini adalah salah satu hal yang saya sangat hindari sebelum menikah, yaitu saya nggak mau menikah dengan wanita yang aku pernah berbuat dosa dengan dia. Dalam arti berbuat dosa itu kalau di pesantren pacaran itu dosa, Mas. Berarti dengan yang ini tadi nggak pacaran? Nggak pacaran. Mas Imam gini, kita kan mungkin tahu sakitnya lah atau mungkin traumatiknya Mas Imam lah ya. Nah di sini yang sebenarnya kita pengen lebih gali detail nantinya dan harapannya bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan yang nonton channel kita juga. Yeah. Kita butuh kiat atau tips and trick lah dari Mas Imam. Sebenarnya kalau kita mau cermati kan dari penjelasan Mas Imam tadi itu bukan masalah yang sepele sebenarnya ya, tapi itu masalah yang saya rasa nggak semua orang tuh bisa ngelaluin itu. Sama kan kondisi bisnis down, ditinggal pasangan. Nah cara-cara Mas Imam supaya bisa bangkit dari trauma itu, dan kalau kayak sekarang kan kayak Mas Imam kan udah bisa enjoy lagi, alhamdulillah kan udah bisa nikmatin hidup lagi juga. Boleh berbagi Mas buat kawan-kawan penonton setia Intersoul Mas. Oke, saya akan bagikan tipnya ya. Mudah-mudahan ini bisa cocok dengan kawan-kawan. Yang pertama adalah niat. Niat ini harus kuat. Saya harus sembuh, saya harus bangkit. Pokoknya dimotivasi diri sendiri. Motivasi dari orang lain itu angin lalu, bener angin lalu. Paling cuma bertahan berapa hari aja ya? Iya, waktu nggak hari-hari, Mas. Kita kayak ya waktu dikasih motivasi itu ya. Setelah denger lagu melo lagi, pasti kumat lagi tuh traumanya tuh. Lihat film melo lagi, kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah niat dari diri sendiri, niat untuk sembuh, niat untuk bangkit, ada yang perlu diperjuangkan. Itu insya Allah ketika kita sudah niat, maka nanti itu akan dipertemukan dengan orang ataupun tanda atau alamat yang menjuru kita untuk sembuh, Mas. Berarti yang paling penting dan paling utama itu adalah niat kita untuk bisa sembuh dari trauma itu, Mas. Iya pasti. Nah secara tidak langsung akhirnya ketika kita sudah punya niat untuk sembuh, karena kita memang dengan alam ini saling terhubung, makanya Mas Imam dipertemukan dengan orang-orang yang bisa support Mas Imam itu tadi untuk bisa berubah ya. Iya, alhamdulillah sekali ya bertemu dengan bioenergi ini, alhamdulillah. Jadi saya ini posisi sakit, tahu sakit saya ini di bagian mana, kemudian cara mengobatinya. Itu alhamdulillah sekali. Sebenarnya di Al-Quran, di pesantren, di kitab-kitab itu, maaf ya, itu sudah ada terkait penjelasan masalah bioenergi ini atau penjelasan terkait masalah traumatik, baik tentang bioenergi, baik tentang penyembuhan, tentang trauma, ini ada di Al-Quran, ada, Mas. Jadi
kekhawatiran itu kan, trauma itu kan tentang masa lalu ya, masa lalu kemudian dipadukan dengan pikiran yang mengakses ke masa depan, rasa khawatir, was-was, itu yang membuat sulit untuk keluar dari trauma. Nah, boleh di ini nggak Mas? Kan tadi kan satu kan dari niat intihat itu. Nah ya. Setelah niat tadi terus Mas mau ngelakuin apa lagi? Setelah niat, kemudian kita yang selanjutnya husnudzon akan kejadian ini. Husnudzon akan peristiwa ini sudah dikehendaki Tuhan. Husnudzon itu bagi kawan-kawan yang belum paham mungkin berbaik sangka ya. Berbaik sangka dengan positive Allah thinking. Ya. Positive thinking. Positive thinking. Jadi begini, mungkin ini supaya saya sembuh waktu itu. Jangan-jangan ini bentuk pengkabulan doa saya, Mas. Jadi kan kita kalau berdoa itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta anak istri yang soleh-solehah. Kemudian kita minta Allahumma ja'alna wa auladana khairun nas anfa'um binas. Kita minta anak keturunan kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, mungkin supaya kita nggak trauma nih. Mungkin ketika saya dengan yang ini sebelumnya itu nggak akan terwujud. Nah, mungkin akan dipertemukan, walaupun belum ya. Mungkin akan dipertemukan mudah-mudahan dengan wanita yang bisa membuat saya lebih bermanfaat, anak cucu saya lebih bermanfaat, seperti itu. Terus setelah berhusnuzon dengan ketentuan Allah, apalagi Mas yang dilakukan Mas Imam? Kita berproses, Mas. Boleh berbagi nggak proses yang dilalui Mas Imam itu gimana? Setelah saya berniat husnuzon, saya harus memaafkan diri saya sendiri. Bahwasanya apapun yang terjadi di saya, apapun yang terjadi di semua ini adalah kehendaknya. Jadi nggak perlu saya menghukum saya sendiri dengan cara nggak makan, nggak tidur, yang disengaja tapi ya nggak makan, nggak tidur, kita nggak mengurus badan, nggak mengurus anak, intinya menzolimi. Nah, Mas Imam tadi kan pertama sudah niat untuk berubah, kemudian yang kedua kan tadi pintas Mas Imam sempat jelasin berhusnuzon dengan ketetapan Allah nih. Ya. Nah, boleh dijelasin lebih detail nggak Mas, husnuzon dengan ketetapan Allah itu gimana? Iya. Jadi konsepnya itu setelah saya gali lagi, kita harus husnuzon bahwa Tuhan itu menciptakan atau mengatur alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Jadi pasti ada sebuah tujuan. Jadi saya harus mungkin dengan seperti ini saya bisa lebih bermanfaat. Saya bisa lebih mengembangkan potensi diri. Saya harus husnudzon bahwa ini memang harus terjadi. Ini memang jalan yang terbaik, seperti itu. Kalau itu kan ibaratnya dia menata hati dulu ya. Poin-poinnya kan poin 1 dan poin 2 itu kalau mulai saya kesimpulan sebenarnya dari mulai niat untuk berubah, kemudian berhusnuzon dengan ketetapan Allah. Nah, yang selanjutnya yang masih melakukan mungkin lebih ke arah sikap atau apa kali ya, atau mungkin perilaku dan karirnya. Tentu kita harus ikhlas. Ini proses yang sebenarnya agak perlu dibimbing ini, Mas. Saya ikhlas. Apa benar-benar sudah ikhlas? Apa benar-benar sudah merelakan, sudah menerima? Setelah ikhlas, itu saya harus memaafkan diri saya harus memaafkan si dia, saya harus memaafkan tuduhan saya kepada Tuhan. Ini tuduhan yang sangat tidak baik sekali, kita menuduh Tuhan. Gua udah apa sih yang kurang? Tuhan, saya udah begini. Kalau bahasa keren sekarang itu kurang mubat mabit opo aku dalam berusaha kok nggak sugih-sugih gitu. Jadi
kita harus ikhlas memaafkan diri sendiri, itu kuncinya. Itu kuncinya, kita harus memaafkan diri sendiri sampai benar-benar itu menjadi ibarat orang berdosa itu taubatan nasuha. Jadi kita ya pasrah. La haula quwata illa billah. Kalau bahasa di thariqah itu ada la maujuda illallah ya. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali kehendak Allah. Itu harus diresapi, benar Mas. Itu harus diresapi. Kalau hanya konsep bahasa, konsep kita membaca itu sebagai dialog, itu belum Mas. Memang harus dilakukan Mas itu Mas. Sampai sempat ini nggak Mas Imam meninggalkan ibadah wajib kayak sholat mungkin, karena kan riwayatnya tadi kan sampai sempat cerita ya sempat kesel sama Gusti Allah lah, berarti kan begitu. Sempat di titik itu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Karena di posisi aku walaupun nggak mau makan, nggak mau tidur itu ya, itu mungkin salah satu yang membuat saya cepat proses itu ya. Saya masih ingat Tuhan dan rumah saya itu memang gandeng dengan musola. Saya selalu dengerin azan. Di proses itu sampai saya nggak mau dengerin lagu yang melo-melo. Itu salah satu konsep dari Mario Teguh kan. Kita nggak, ketika posisi itu nggak boleh dengerin lagu yang melo, film yang melo, seperti itu. Ya, berarti kan alhamdulillah ketika di titik terendahnya Mas Imam pun itu nggak sampai ninggalin ibadah, nggak sampai lupa dengan Gusti Allah, cuman hanya zolim dengan diri sendiri aja ya. Iya, zolim dengan diri sendiri, menyakiti diri sendiri dengan nggak makan dan nggak tidur itu tadi ya. Iya, itu bukan disengaja Mas ya, nggak makan nggak tidur itu ya. Memang nggak mau gitu. Memang nggak mau ya. Nggak ada nafsu makan, nggak ada kepinginan, bukan nggak ada kepinginan tidur. Kalau tidur itu pingin saya, pingin bisa tidur, tapi nggak bisa karena otak ini terlalu keras, bekerja keras. Itu nggak bisa saya tidur. Nah Mas Imam, tadi kan Mas Imam sedikit nyinggung ketemu dengan bioenergi nih. Ketika tadi Mas Imam sudah memiliki niat untuk berubah dari diri sendiri, kemudian kan direspon oleh Allah, direspon oleh alam, akhirnya ketemu dengan bioenergi. Boleh cerita nggak Mas Imam? Awal kali Mas Imam itu kenal atau tahu terkait masalah bioenergi atau arti itu dari mana? Oh iya, itu sudah saya masuk ke ranah galau yang berbeda ya. Saya itu sudah masuk ke ranah galau tentang nasab dan nasib anak. Nah di situ ada kawan saya yang dia ngajak saya untuk ketemu, boleh sebutin nama ini ya? Boleh dong, sini bebas namanya. Jadi ada kawan saya di kampus itu namanya Pak Ustadz Muklasin. Dia mengajak untuk ketemu dengan Mas Ori. Oh Mas Ori dari RTD Malang ya? Iya kayaknya ya, dari RTD Malang itu. Kemudian saya di mana itu? Di Pesawaran. Wah jauh ya. Ya udah saya ikut. Akhirnya yang ngebuat Mas Imam itu tertarik pasti ada dong titik kliknya nih. Kok akhirnya Mas Imam memutuskan sampai sekarang nih bahkan mau tetap ikut berlatih di komunitas bioenergi juga, itu apa Mas? Saya merasakan sangat kebermanfaatannya. Terutama saya bisa clear, bisa selesai dari permasalahan saya ini, detail ya, selesai sampai detail itu dibantu alhamdulillah oleh keilmuan bioenergi. Saya diajari di sini, diajari tentang pola pikir, paradigma berpikir, kemudian tools untuk pengobatan diri sendiri atau untuk mengobati orang lain, itu sesuai dengan yang ini yang Imam Ghazali katakan dalam kitab Kimia Sa'adah. Nah, apa itu Mas Imam? Boleh sedikit jelaskan nggak buat kawan-kawan? Jadi kitab Kimia Sa'adah itu, saya tahu nama kitab itu dari Gus Wazid. Gus Wazid itu Kediri. Beliau praktisi tasawuf metafisik. Waktu itu saya tertarik dengan keilmuan beliau. Yang ternyata itu Mas ya, saya dikasih nama kitabnya, suruh nyari sendiri. Saya cari di Jawa itu nggak ketemu.
Kemudian setelah saya pulang ke Lampung, malah saya ketemu kitab itu, namanya Kimia Sa'adah, itu karangan Imam Ghazali yang membahas tentang asal mula kejadian manusia. Itu berawal dari man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu dibahas oleh Imam Ghazali bahwa manusia ini terbuat dari ini, dan manusia turun ke bumi dibekali sesuatu yang untuk kembali lagi. Kalau di bioenergi dikatakan psikologis, 7 titik psikologis. Itu di kitab Kimia Sa'adah diterangkan itu, Mas. Oh, berarti kalau itu dari penjelasan Mas Imam, sebenarnya bioenergi ini sejalan ya dengan keilmuan yang sudah Mas Imam pelajari di Pondok Pesantren Lirboyo tadi, kemudian di kitab Kimia Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali ya. Karangan Imam Al-Ghazali. Berarti itu yang salah satu faktor ngebuat Mas Imam akhirnya memantapkan diri juga untuk tetap dan fokus berlatih di komunitas bioenergi. Itu Mas Imam. Iya, karena nggak bertentangan gitu loh, Mas Tommy. Keilmuan bioenergi ini nggak bertentangan dengan ajaran pesantren. Walaupun pakai bahasa yang mungkin sulit saya mengerti ya. Saya dulu tahunya istilah-istilah bahasa Arab. Ini udah pakai bahasa-bahasa mekanik. Bingung gue nih, kadang udah tak hafalin nih, pulang apa ya gitu. Tapi secara pembelajarannya saya senang, sangat. Kalau bahasa bioenergi rigid, kalau bahasa di aku itu sangat terperinci. Jadi untuk mengetahui diri kita ini di bioenergi, mungkin ada perguruan-perguruan lain ya, lembaga-lembaga lain. Ini sangat terperinci, Mas. Maaf nih ya, sekarang ini saya ngobrol sama orang nih. Saya bisa ngecek, oh orang ini dominan di sini. Kalau dilanjutin orang ini bisa sakitnya sakit ini, gitu. Saya sempat beberapa kali setelah ikut latihan dari bulan berapa saya? Kelihatannya yang kerasanya itu masih sebentar. Kalau saya hitung bulannya udah lama juga itu. Saya sempat ada orang yang sakit, saya waktu main gitu. Ketemu orang tua kawan yang sedang terapi, dia sakit. Kemudian boleh saya cek. Dari titik psikologisnya itu saya cek. Tapi memang di posisi yang sakit itu kerasa di tangan saya ada panas gitu. Kemudian saya kalibrasi dengan beliau, kok di bagian sini kerasa panas. Apa Anda sakit ini? Iya. Dari situ memang ada Mas keilmuan itu, Mas. Bukan goib ya, ini bukan masalah goib. Saya nggak suka. Tadi sepintas kita sudah berbicara dengan Ustadz Imam terkait masalah tips and trick dari beliau bagaimana cara untuk mengatasi traumatik diri, di mana beliau tadi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi bisnis beliau yang sedang down, kemudian akhirnya berpisah dengan pasangan, memiliki masalah selanjutnya bagaimana nasab dan nasib anak dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz Imam tadi bagi terkait masalah mensiasati untuk mengobati traumatik ya. Yang pertama tadi masalah kita harus punya niat dari diri sendiri itu dulu supaya kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, karena yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu kita berhusnuzon dengan semua ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita memaafkan, ikhlas ya. Yang ketiga ikhlas dulu ya. Yang ketiga ikhlas dengan semua ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah itu tadi terkait masalah ujian dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah memaafkan ya, masih memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan, memaafkan keadaan dan lain sebagainya. Terkait masalah teknis dan proses, setiap orang pasti punya pengalaman dan teknis yang masing-masing. Tapi 4 poin itu kalau menurut saya itu adalah poin untuk menata hati, karena paling utamanya adalah menata hati diri itu sendiri, Mas Imam ya. Ketika sudah bisa menata hati dengan 4 poin itu tadi, insya Allah kawan-kawan juga nanti bisa mengatasi traumatik yang ada di diri kawan-kawan seperti yang sudah dialami oleh Mas Imam atau Ustadz Imam. Semoga bisnisnya berjalan lagi, Mas Imam. Amin. Bisa bangkit lagi, kemudian bisnis tawon dan lebadunya juga bisa berkembang.
Dan kita tunggu di pertemuan selanjutnya di channel Intersol. Semoga kita bisa berdiskusi lebih mendalam lagi dengan Ya, permasalahan mudah-mudahan. yang lainnya. Ya. Terima kasih buat kawan-kawan. Jangan lupa klik like and subscribe dan share. Semoga keilmuan ini bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta.